Oke, hari ini 16 Mei 2024 saya kembali dengan membahas XAUUSD. Kita hilangkan dulu semuanya, kita pindah ke satu hari. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di candlestick one day ini dia sudah masuk ya, masuk untuk kembali, dan ini sebenarnya dia sudah breakout untuk bearishnya. Kalau bingung maksud saya apa, saya ubah ke sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga. Kalau kita tarik only with the this one. Ini saya kemarin sudah buatkan. Ya, only with the bearish untuk daily. Ini kan sebenarnya bullish ya, bullish kencang dari bawah. Tapi kita ambil yang selanjutnya ini, yang minor trendnya itu adalah bearish dan dia baru banget breakout. Sehingga kalau kita tarik, ambil dari bawah sini, ya. Ini misalnya kita tarik, ambil dari ketika dia berhasil melanjutkan penguatannya. Jadi ini adalah channelnya dia untuk melanjutkan penguatannya terus-menerus. Oke, channelnya dia melanjutkan penguatan terus-menerus. So, ini adalah gambarannya. Artinya apa sekarang? Ya, bearish lagi, bearish momentum. Teman-teman bisa ngeliat di daily, volume sellernya sudah terbalaskan. Ini dia drop, lalu balik. Sekarang golden cross di daily-nya, RSI-nya juga mengalami penguatan ya. Jadi ada potensial dia masih melanjutkan penguatannya di hari ini. Ini kalau kita makan di H4, it's totally the same. Teman-teman juga bisa ngeliat hal yang sama ya. Golden cross ketika di jam 5 sore kemarin, lalu menguat sampai sekarang, dan RSI-nya juga masih strong bullish. Ini H4-nya. Sekarang kita balik ke Oanda, kita ambil H1 ya. Nah, sekarang gimana momentum yang kita bisa manfaatkan? Ini dari kemarin saya sudah patok dan punya target juga sejauh itu, which is hit. Dan conditional sekarang kita bisa hapus beberapa hal yang tidak begitu penting, termasuk juga dengan ini kan LQ Grab on News 2378, 2379 ini saya patokan di bawah sini aja. Dengan ininya saya hapus juga. Oke, 2365, 631-nya saya hapus, ini saya hapus, dan ini aja kita ambil. Nah, conditional sekarang bagaimana? Teman-teman melihat ya bahwa kalau misalnya kita ngeliat dari lower time frame, ya dari lower time frame ini kan dia mengalami penguatan. Di sini kan dia mengalami penguatan. Nih, kita ngambil atas bawahnya aja. Terus kalau misalnya kita tarik, dia punya dari atas ini sebagai resistannya. Nah, teman-teman akan lihat bahwa potensial dia masih melanjutkan penguatannya itu cukup signifikan. Ya, dia nggak membentuk yang namanya lower baru. Ya, dia nggak membentuk yang namanya lower baru, malah dia membentuk lower high ini. Dia naik, lalu dia naik lagi. Jadi nggak ada membentuk lower baru di 30 menit ya. Di 1 jam pun juga sama, teman-teman kalau perhatikan, dia selalu lebih tinggi lagi. Dia lebih tinggi lagi. Tapi apakah itu artinya dia masih akan terus melanjutkan penguatan? Menurut saya enggak. Ya, menurut saya enggak. Secara trend still bullish ya, tapi kita ada momentum untuk makan sell-nya dari sini. Kita ambil dari H4, kita marking beberapa zone yang cukup signifikan. Jadi ini kan sudah kita lihat ya. Kita kalau saling ngambil the highest-nya, ya, the highest yang pernah diambil sebelum dia pancut-pancut ini, ada punya dorongan volatility yang kencang, itu hanya sampai di 2401 ya, 2401. Kalau kita only ambil in the body, kita hanya ambil in the body-nya aja, itu ada di 2397, which is itu adalah area yang hampir tadi di breakout di kondisi ini. Sehingga kalau kita kecilkan, nah teman-teman akan ketemu bahwa 2397 itu sebagai area apa? Resisten. Ya, 2397 sebagai area resisten. Kalau saya hapus ini, maka saya akan tarik garis di sini dan menuliskan bahwa 2397 itu sebagai area resisten. Sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini saya tulis saja 2398 lah. 2397, 2398. Jadi agak dilebarin dikit. This one. Nah, sorry, kita satu aja kayak gini, udah cukup. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah resistennya. Nggak usah deh, kita bulatin aja jadi 2397 aja ya. Kita bulatin jadi 2397 aja. This one. Oke, jadi ini adalah 2397 merupakan resisten tingginya dari XAUUSD ya. Sedangkan untuk supportnya kita ambil dari lower time frame, teman-teman akan ngelihat bahwa support paling dekatnya dia ini adalah di 2384. Ya, 2384. Support paling dekatnya. Sehingga pergerakannya saat ini hanya akan terbatas pada naik dan turun di konsolidasi ini.
sama seperti kemarin, kita nunggu konsolidasi, itu 2365, 2355, maka dia hanya akan bergerak naik dan turun di dalam zone konsolidasi ini. Naik, drop, naik, drop sampai kapan ya? Sampai salah satunya breakout. Either dia breakout naik ke atas, atau dia breakout turun ke bawah. If dia breakout naik ke atas, targetnya kemana? Kalau dia breakout naik ke atas, maka dia akan close untuk nutup. Ya, dia akan close untuk nutup di area ini. Lumayan jauh loh ini teman-teman, yaitu di 2413 sampai 2419. Ya, saya tulis dulu aja 2413, 2419. Ini adalah area atasnya. Sedangkan kalau misalnya drop ke bawah, ini dia nutup, ya nutup kembali. Jadi dia nutup LQ Grab on News sama sampai 2374. Jadi 2375 sampai 2378, 2375, 2378. Jadi lumayan, mau dia naik ke atas, mau dia turun ke bawah, lumayan semua profitnya. Ini saya lebarin biar kelihatan. Nah, this one. Ini LQ Grab on News-nya saya lebarin. Nah, biar teman-teman bisa lihat ini kok nggak lurus. Nah, ya, ini adalah patokan saya di hari ini. Jadi 2397 sebagai resisten dengan 2384 sebagai support. Kalau teman-teman melihat dalam MACD-nya, ini persiapan Golden Cross ya. Dead Cross. Jadi probability dia akan melanjutkan penurunan lumayan signifikan. Dengan RSI-nya yang selama ini, kalau teman-teman nampak ya, ini dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi kita masih menunggu momentumnya. Kenapa? Karena still it's a bullish sign ya. Ini masih bullish sign dari gold, masih kuat dia. Jadi teman-teman bisa manfaatkan aja sell yang dekat dengan 2397, as long 2397-nya tidak breakout, selama dia masa konsolidasi. Jadi teman-teman buy dan sell masih bisa dilakukan. Sampai apa? If 2397-nya breakout, teman-teman buy continuation ke 241 di 2405, 2410, 2413, 2419 itu bisa. If 2384-nya yang breakout, teman-teman bisa lanjutkan sell-nya. Jadi ini hanya membentuk base ya. Tinggal kita menunggu apakah voting-nya ini akan menunjukkan untuk melanjutkan rally based rally atau dia akan rally based drop. Kalau dari saya berharap sih rally based drop ya. Saya berharapnya rally based drop. Jadi dia membentuk double top dulu, lalu dia drop ke bawah. Lumayan signifikan penurunannya dan kita bisa manfaatkan momentum tersebut. At least dia retrace lagi ke daily punya ini ya. Daily punya trendline ini. Ya, dia retrace ke daily punya trendline, better. Dia masuk di 2366, lumayan kita bisa masuk buy di area tersebut. Untuk sekarang, teman-teman bisa manfaatkan sideways ini, buy dan sell berulang-ulang ya. Thank you.